Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Fuji Lestari, mahasiswa Pendidikan Matematika semester 4. Nah, kedatangan saya ke sini bermaksud untuk mencari data untuk penelitian kualitatif saya, yaitu mengenai pengalaman belajar di mata kuliah kalkulus integral yang pembelajarannya itu secara daring. Nah, sebelumnya di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada kakak, apakah kakak bersedia untuk membantu penelitian saya, yaitu bersedia menjadi narasumber untuk penelitian kualitatif saya. Ya, baik, saya bersedia. Oke, karena kakak bersedia ya, di sini silakan kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Pertama, perkenalkan, nama saya Widya Sofera Lestari. Saya merupakan mahasiswa semester 6 di jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Oke, terima kasih kak. Nah, di sini itu materi wawancaranya seperti yang tadi di awal saya sudah bilang ya. Materinya itu mengenai bagaimana pengalaman kakak pada saat belajar mata kuliah kalkulus integral secara daring. Sebelumnya, apakah kakak pernah belajar mata kuliah kalkulus integral secara daring? Pernah sebelumnya saya di semester 3 ya, khususnya itu saya mengotak mata kuliah kalkulus integral. Nah, dalam beberapa kali pertemuan itu dilaksanakan secara daring gitu, karena beberapa ada satu dan lain hal gitu. Jadi perkuliahan itu dilakukan secara daring. Oke. Eh, Pertanyaan yang pertama itu begini kak. Jadi kesulitan utama apa gitu yang kakak hadapi pada saat belajar mata kuliah kalkulus integral secara daring? Eh, Kalau ditanya tentang kesulitannya itu secara daring, yang pertama itu kalau saya pribadi ya, terkait tentang pemahaman konsep dan kayak pemahaman bagaimana cara teknik integrasi kalkulus integral ini, kayak contohnya dalam menentukan bahwa soal ini itu menggunakan teknik yang kalkulus tertentu atau kalkulus tak tentu gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut itu pada saat daring itu apakah dosen itu menjelaskan secara rinci atau bagaimana itu kak? Nah, selain dari kesulitan tadi, tentunya dalam perkuliahan daring ini ada kesulitan lainnya ya, yaitu karena daring, jadi penyampaian dari dosen itu juga terbatas. Contohnya misalkan dalam perkuliahan secara tatap muka langsung itu kan dosen bisa menjelaskan secara langsung gitu di papan tulis, kayak menjelaskan konsepnya, terus menyelesaikan soal secara terstruktur gitu. Berbeda dengan perkuliahan secara daring. Kalau secara daring itu dosen itu langsung menjelaskan apa yang ada di PPT gitu. Jadi tidak dari awal gitu. Jadi membuat saya itu kesulitan sih di situ Kak. Oh iya, benar-benar. Kemudian interaksinya bagaimana kak dengan dosen atau dengan teman sekelasnya itu kalau daring itu bagaimana? Yang pasti interaksinya terbatas ya Kak, karena ini daring kan. Jadi kayak komunikasinya itu kurang gitu. Jadi ya itu dia, jadi pemahaman konsepnya itu jadi kurang karena interaksi dengan dosennya kurang gitu. Dengan teman-teman juga tidak bisa langsung bertanya gitu, jadi kayak kebingungan yang ada di kita itu tidak bisa ditanyakan ke teman, jadi tidak ada tempat untuk sharing gitu Kak. Sulit untuk berdiskusi Iya, berarti ya kak? iya betul. Karena daring kan Kak gitu. Iya. Berbeda kalau misalkan secara langsung kan, apa yang kita rasakan kesulitan langsung bertanya ke teman gitu. Jadi langsung mendapatkan solusinya. Kalau misalkan daring kan bingung ya Kak gitu. Jadi susah gitu. Interaksinya terbatas. Oke. Seperti yang saya rasakan juga ya kak, kalau daring itu mau di mata kuliah apapun gitu,
biasanya tuh jaringan tuh suka susah gitu, kadang ngelag itu. Apakah itu juga dirasakan oleh kakak pada saat belajar mata kuliah kalkulus gitu? Pastinya, iya. Karena daring ini kan kita tentunya pasti mengandalkan jaringan gitu ya, dan alat-alat teknologi. Nah, dalam beberapa kali perkuliahan daring itu saya sempat mengalami yang namanya nge-lag lah gitu. Terus kayak keluar sendiri dari Zoom gitu misalkan. Dan pernah juga sekali itu saya mengalami mati lampu, Kak. Jadi itu kan terutama saya menggunakan wifi kan, Kak. Jadi koneksi internetnya itu terputus gitu. Jadi saya masuk ke dalam ruang Zoom itu terlambat gitu. Jadi materi yang telah disampaikan dosen itu saya ketinggalan gitu, beberapa materi yang disampaikan dosen. Oke. Apakah masih ada kesulitan utama yang kakak hadapi? Kurang lebihnya itu mungkin ya, Kak. Berarti yang saya serap itu kesulitan utamanya itu yang pertama mengenai pemahaman konsep dan teknik integrasinya, begitu Kak? Iya. Kemudian yang kedua itu ada interaksi yang terbatas dengan dosen maupun dengan teman sekelas begitu. Jadi diskusinya susah gitu, kurang. Kemudian yang ketiga itu terkendala jaringan ya pada umumnya gitu. Oke. Setelah kakak menyampaikan beberapa kesulitan-kesulitan utama yang kakak hadapi begitu, di sini saya akan menanyakan apakah ada strategi yang kakak Widya lakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang telah kakak sebutkan tadi begitu. Untuk strateginya sendiri itu yang pertama, saya itu karena tadi kan kesulitan dalam memahami konsep itu, saya mencari video-video di YouTube, tutorial-tutorial di YouTube terkait materi apa yang tadi telah disampaikan dosen yang bagi saya pribadi itu kurang saya mengerti gitu. Jadi sembari melihat lagi tayangan dari YouTube gitu, sembari memahami konsep yang tadi kurang paham yang dijelaskan oleh dosen, seperti itu. Dan di luar itu juga saya mencoba mencari beberapa soal-soal latihan tambahan gitu di internet dan mencoba mengerjakannya sendiri. Nah, seperti itu sih, Kak. Kemudian tadi tuh di kesulitan juga membahas kurang interaksi ya Kak dengan teman gitu, kurang diskusinya tuh kurang gitu. Kemudian strateginya apa tuh Kak untuk mengatasi kesulitan tersebut? Kan kurang interaksi itu yang pertama kalau misalkan dengan dosen itu ya Kak, karena kan daring itu jadi kita mau bertanya ke dosen juga rasanya takut gitu ya Kak, berbeda dengan kalau tatap muka secara langsung. Nah, mungkin strategi itu yang pertama saya itu memberanikan diri untuk bertanya ke dosen gitu dalam ruang Zoom itu. Terus untuk strategi yang interaksi dengan teman itu, kami itu membuat grup di WhatsApp untuk membahas tentang materi mana yang masih kita kesulitan gitu. Dan beberapa kali juga kita mengadakan pertemuan secara offline gitu Kak, untuk membahas materi yang mana yang sulit gitu, dan untuk membahas soal-soal yang dosen berikan gitu, dan latihan-latihan tambahan lainnya, seperti itu sih Kak. Masih ada Kak strategi yang lain? Mungkin terkait jaringan tadi ya Kak, terkait strategi mengatasi jaringan yang jelek itu, mungkin saya menyediakan beberapa provider sih Kak. Kayak misalkan dalam kalau kartu ini ya, provider ini misalkan ada nge-lag nih, kendala gitu, pindah ke provider lain gitu. Dan selain itu juga mencari tempat, paling kayak mencari tempat yang dirasa sinyalnya itu kuat gitu, paling seperti itu sih Kak. Oke. Masih ada yang lain Kak strateginya? Kurang lebih seperti itu sih Kak, kalau dari kesulitan yang saya hadapi. Dan selanjutnya strategi yang saya lakukan itu hanya itu sih Kak, paling. Berarti kesimpulannya itu dari pembelajaran daring dengan tatap muka pastinya masih lebih efektif yang tatap muka ya Kak? Pastinya seperti itu sih kalau saya pribadi Kak. Mungkin itu ya Kak yang
saya tanyakan kepada kakak itu yang pertama yang mengalami kesulitan utamanya, kemudian yang kedua strategi yang kakak lakukan gitu. Itu saja mungkin pertanyaan yang bisa saya tanyakan gitu kepada kakak. Saya mohon maaf telah mengganggu waktu istirahatnya. Nggak apa-apa, santai aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.